kita mau menyamakan itu. Dan kita ingin membuktikan bahwa ini X in M itu implies X in A. Kita harus tahu dulu hubungan antara X dan A atau M dan A. Dan ini itu oh ya, itu asumsinya, asumsi A itu anggota M. Ini selalu berlaku ya. Karena anggota M maka A terlasi dengan M. Oh ya, betul. Oh, dari situ. Oke. Jadi want to prove bahwa M itu subset dari A. Atau dalam kata lain, untuk sembarang X in M itu implies bahwa X itu anggota A. Nah, let atau misalkan X itu anggota M, artinya dari definisi relasi ekuivalensi maka X itu terrelasi dengan M. Kemudian dari proposisinya kan kalau A itu anggota M maka A itu sama dengan M ya, sehingga kita bisa menggunakan asumsi ini, A itu anggota M because A itu anggota M, maka dari definisi relasi ekuivalensi A itu terrelasi dengan M. Nah, dari transitif dan reflektif, kalau A itu anggota M dan M itu anggota X, maka A itu, kalau A terrelasi dengan M dan M terrelasi dengan X, maka dari transitif, jika A terrelasi atau X terrelasi dengan M dan M terrelasi dengan A, maka implies bahwa X itu terrelasi dengan A. Atau artinya berarti X itu anggota dari kelas ekuivalensi A. Dan ya terbukti bahwa untuk setiap X anggota M maka X anggota A, sehingga M itu subset dari A. Maka karena M itu subset dari A dan A itu subset dari M, maka A itu sama dengan M. Oke. Yang kedua, suppose di sini either M equal N or M intersect N itu himpunan kosong. Suppose that M intersect N itu bukanlah himpunan kosong, that is ada Z sedemikian rupa sehingga Z itu anggota M dan Z anggota N. Jadi ini akan proof by contradiction ya biasanya. Jadi di sini kita mau nge-proof ini dan kita andaikan yang kita proof itu salah. Ini proof by contradiction, that is misalkan M subset N itu bukanlah anggota himpunan kosong. Artinya apa? Artinya ada Z yang dimiliki sama-sama oleh M dan N. Thus Z terrelasi dengan M dan Z terrelasi dengan N. And hence by symmetry and transitivity, M itu subset dari M itu terrelasi dari N. Jadi karena Z terrelasi dengan M dan Z terrelasi dengan M, ya sama seperti tadi, maka N itu terrelasi dengan M. This implies that M in N, and hence M sama dengan N. Ya ini bukan proof by contradiction, tapi ya kalau bukan ini maka ini gitu. Jadi kalau ini tidak berlaku maka M sama dengan N. Ya, this implies M in N, and hence dari sebelumnya kalau A anggota M maka kelas ekuivalensi A sama dengan kelas ekuivalensi M. Kalau M anggota N maka kelas ekuivalensi M sama dengan kelas ekuivalensi N. Good. Definition. Let it be equivalence relation on M. Then we define the quotient sets of M by tilde as. Dan nanti kita akan sering sekali memakai quotient set ya. Jadi quotient set itu adalah M di modulo tilde itu sama dengan kelas-kelas ekuivalensi di M untuk semua M in M. This indeed a set since
class equivalence itu subset dari power set dari M. Ya, kemarin sebelumnya kita membahas tentang apa-apa saja yang bisa disebut dengan set, dan class equivalence itu subset dari power set. Ya, pasti class equivalence itu pasti subset dari power set, and hence we can write more precisely M modulo tilde itu sama dengan kelas equivalence M yang anggota power set M untuk M anggota M. Then clearly M modulo tilde is a set by the power set axiom and principle of restricted comprehensive. Ya, ini merupakan set, dan ini plus ini itu set berdasarkan principle of restricted comprehension. Jadi kalau misalkan tadi sekolah itu kelas-kelas ekuivalensinya adalah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi isinya atau misalkan tadi sekolah kita mau dulu dengan tilde, tildenya itu adalah dua sembarang siswa itu terrelasi jika mereka satu kelas, dan ini isinya adalah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Seperti itu. Remark, due to the axiom of choice, there exists a complete system of representative for tilde, i.e. a set R yang merupakan dia isomorphic as a set to M modulo tilde. Remark 3.8, care must be taken when defining maps whose domain is a quotient set. If one uses representative to define a map, in order to map to be well defined, one needs to show that the map is independent of the choice of representative. Jadi nanti kita bisa merepresentasikan di kelas-kelas tersebut, kan biasanya ada ketua kelas ya, dan ya ketua kelas itu bisa kita anggap sebagai representasi dari kelas tersebut. Yang nggak harus ketua kelas, bisa wakilnya atau anggotanya juga bisa. Dan pemilih nanti ketika kita mendefinisikan maps, ketika kita mendefinisikan pemetaan yang mana domainnya itu adalah quotient set tadi, isinya quotient set, maka nanti agar dia disebut well defined, pemetaan tersebut harus kita buktikan bahwa dia tidak bergantung dengan representasi yang kita ambil. Example 3.8, ini example yang lebih advance dan lebih bagus. Let M sama dengan Z. Misalkan M itu adalah himpunan bilangan bulat. And define tilde by M itu terrelasi dengan N jika dan hanya jika N dikurangi M itu anggota 2Z. 2Z itu berarti dia bilangan genap ya. It is easy to check that tilde is indeed an equivalence relation. Ya, nanti dicek kalau misalkan N sama dengan dia memenuhi reflektif, simetrik, dan transitif. Moreover, we have 0 sama dengan 2 sama dengan 4 sama dengan minus 2 sama dengan minus 4. Jadi N1 sama dengan 3 sama dengan 5 sama dengan min 1 sama dengan 3. Jadi dengan definisi ini maka 0 itu bisa sama dengan 2, bisa sama dengan 4. Karena ya 0 terrelasi dengan 2, terrelasi dengan 4, dan seterusnya. Karena mereka bedanya 2. 1 terrelasi dengan 3, terrelasi dengan 5, dan seterusnya. Thus we have Z modulo tilde itu adalah 0 atau 1. Jadi semua ini bisa direpresentasikan dengan 0 dan 1. Bisa juga 2, 3, cuman diambil yang paling ini yaitu 0 dan 1. We wish to define an addition on Z modulo tilde by inheriting the usual addition on Z. As a tentative definition, we could have, kita definisikan penjumlahan di quotient sets ini, dan kita definisikan penjumlahan itu adalah pemetaan yang memetakan dua
anggota dari quotient set tersebut dan menghasilkan anggota dari quotient set, dan didefinisikan sebagai A ditambah dengan B itu sama dengan kelas ekuivalen dari A ditambah B. Tapi kita harus mengecek bahwa definisi ini tidaklah bergantung dengan pemilihan representasi dari ini, karena seperti tadi yang dibilang 0 itu isinya ya min 4, min 2, 0, 2, 4, jadi isinya bisa sembarang itu, dan 1 isinya bisa sembarang ini, min 3, min 1, 1, 3, dan jadi 0 ini bisa kita, ini di bawah ini kita akan cek, i.e. if A sama dengan A prime and B sama dengan B prime, then we should have A ditambah B itu sama dengan A prime ditambah B prime. Indeed, A sama dengan A prime and B sama dengan A prime means kita dari definisinya, kalau A sama dengan A prime maka A dikurangi A prime itu sama dengan anggota 2Z, karena kalau dia sama berarti ya dia bedanya 2, bedanya kelipatan 2, dan B dikurangi B prime itu juga bedanya kelipatan 2 juga, i.e. A dikurangi A prime itu sama dengan 2M untuk M anggota bilangan bulat, dan B dikurangi B prime itu sama dengan 2N untuk M dan N bilangan bulat. Thus we have, dan ini A prime ditambah B prime itu sama dengan A prime itu sama dengan A dikurangi 2M ya, dan B prime itu sama dengan B dikurangi A prime itu sama dengan A dikurangi 2M, dan B prime itu sama dengan B dikurangi 2N. Tinggal dimasukkan di sini, di arrange, dan A ditambah B dikurangi 2MN itu sama dengan A ditambah B, karena ini itu hilang ya untuk modulo 2 kali bilangan bulat. What the last equality follows since ini ya, A ditambah B dikurangi 2M plus N dikurangi A ditambah B sama dengan 2M plus N in Z. Ya, tapi intinya pokoknya tadi ini itu adalah dia yang ini itu dia merupakan anggota dari 2Z sehingga bisa kita modulkan. Therefore, A prime ditambah B prime itu sama dengan A ditambah B, and hence the operation addition is well defined. Jadi intinya sembarang kita kalau misalkan mau mendefinisikan sebuah pemetaan yang memetakan quotient sets, maka kita harus mengecek bahwa pemetaan tersebut tidak bergantung dengan representasi yang kita ambil dari quotient set tersebut. Oh ya, ini dari definisi relasinya ini. Jadi A prime ditambah B prime itu terrelasi jika N dikurangi M itu sama dengan 2Z. Jadi ini itu adalah A prime plus B prime.
A prime plus B prime dikurangi dengan A plus B itu sama dengan 2Z, sehingga sehingga dari sini kita simpulkan bahwa A prime plus B prime, kelas ekuivalensi dari A prime plus B prime itu sama dengan kelas ekuivalensi dari A plus B, sehingga A plus B sama dengan A plus B, sehingga operasinya well defined. Okay, good. Example 3.10, as a counterexample with the same setup as in the previous example, let us define operation star by A times star itu sama dengan A on B. Ini dengan relasi yang sama ya, relasi apa namanya tadi, M terrelasi dengan N jika dan hanya jika M dikurangi N itu anggota 2 kali Z. This is easily seen to be ill-defined since 1 sama dengan 3 and 2 sama 2 equal 4, but 1 star multiply 2 itu sama dengan, dari definisi ini A per B itu 1/2, tapi 1/2 itu tidak sama dengan 3/4. Padahal 3/4 ini sama dengan 3 star 4, sehingga ill-defined. Karena bergantung dengan representasi yang diambil. Jadi kalau mau terdefinisi dengan bagus atau well defined itu pemetaan yang dia berurusan dengan kelas ekuivalensi harus kita cek bahwa pemetaan tersebut tidak bergantung dengan representasi yang diambil. Di sini kita lihat bahwa pemetaan yang seperti ini itu bergantung dengan representasi yang diambil, sehingga dia ill defined. Oke, itu adalah relasi ekuivalensi. Sebuah relasi disebut relasi ekuivalen jika dia reflektif, simetrik, transitif. Dan konsep yang penting itu adalah equivalence class, dan 2 key properties dari equivalence class itu adalah kalau A itu anggota M, maka kalau A itu anggota kelas ekuivalensi M, maka kelas ekuivalensi A sama dengan kelas ekuivalensi M, dan 2 buah kelas ekuivalensi yang berada di satu himpunan itu disjoint union. Dan kita mendefinisikan quotient set, yaitu adalah sebuah himpunan yang kita bagi-bagi, himpunan besar, kemudian kita bagi-bagi menjadi kelas-kelas. Kita lihat sebagai kelas-kelas ekuivalensinya. Dan kalau kita mendefinisikan pemetaan yang bergantung dengan atau pemetaan yang berurusan dengan kelas-kelas equivalence, harus kita cek bahwa pemetaan tersebut tidak bergantung dengan representasi yang kita ambil dari kelas equivalence tersebut.